dijual, rumah dijual. Mau isi bensin malah tutup. Hah? Ngantri ini suwi. Nah, isi cukup. Hancurkan badai mental. Teriakan pelan Lu Yun bergema di seluruh dunia, membawa kekuatan gemetar yang aneh, dan bahkan ruangannya tampak sedikit terdistorsi. Energi pedang tak terlihat yang awalnya tidak menentu di ujung jarinya tiba-tiba mengembun pada saat ini dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, dengan rakus melahap energi di sekitarnya. Lautan asal pedang itu seperti panci minyak mendidih, bergulung dan mengaum. Niat pedang yang tak ada habisnya menyatu menjadi semburan besar, mengalir ke dalam cahaya pedang ini dengan gila-gilaan. Seolah dipanggil, energi spiritual dari dunia besar Taichang berubah menjadi gelombang cahaya, berebut untuk berintegrasi ke dalamnya, menambahkan kekuatan tak terbatas pada cahaya pedang ini. Cahaya pedang ini pada awalnya tidak lebih dari 10.000 kaki, seperti meteor yang melesat di langit malam. Namun, hanya dalam sekejap mata, pedang itu melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan, dan akhirnya berubah menjadi pedang setinggi langit yang panjangnya puluhan juta kaki, seolah-olah akan membelah seluruh langit menjadi dua. Ruang itu berputar dan runtuh di bawah tekanan yang menakutkan, mengeluarkan erangan yang menyayat hati, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan penghancur surga ini. Aura kehancuran yang menyesakkan memenuhi udara. Bahkan Dewa Kuno Abadi, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tidak bisa menahan nafas, dan jejak kengerian muncul di matanya, sungguh niat pedang yang menakutkan. Lu Yun, apa sih itu? Apa latar belakangnya? Kekuatan pedang semacam ini cukup untuk menonjol di antara semua pahlawan dalam kekacauan. Dewa Kuno Abadi, yang awalnya memiliki ekspresi bercanda di wajahnya, seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya, sekarang memiliki ekspresi yang sangat serius. Sekilas dia bisa tahu bahwa apa yang dilakukan Lu Yun bukanlah ilmu pedang biasa, tapi ilmu pedang tiada taraf yang mengandung kekuatan telepati. Yang lebih mengejutkannya adalah Lu Yun mampu mengubah kekuatan hati pedang menjadi telekinesis. Metode ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar meskipun dia memiliki banyak informasi. Pikiran serakah di dalam hatinya menjadi lebih kuat dan tumbuh seperti rumput liar. Jika saya bisa menjadikan Lu Yun sebagai budak dan melatihnya, dia pasti akan menjadi bantuan terbesar saya dalam menaklukkan surga di masa depan. Jatuh ke tangan orang lain, tangan. Di sisi lain, Dewa Kuntong juga melihat keanehan metode Lu Yun. Jejak keterkejutan muncul di matanya, dan dia diam-diam berkata di dalam hatinya, Lu Yun sebenarnya menyembunyikan kartu truf seperti itu. Kekuatan mental ini tidak ada bandingannya di dunia ini. Dunia besar Taichang, itu hanya serangan pengurangan dimensi. Sepertinya aku meremehkannya sebelumnya. Kaisar Zhenwu dan Tuan Yuding memandang Lu Yun saat ini, mata mereka dipenuhi rasa iri dan sedikit kepahitan. Mereka juga telah mempraktikkan teknik telekinesis, dan sangat menyadari kekuatan dan kelangkaan telekinesis. Namun, dibandingkan dengan kekuatan magis ajaib Lu Yun, teknik telekinesis yang mereka kuasai tidak berarti apa-apa. Bagaimana cahaya kunang-kunang bisa menyaingi kecerahan bulan yang cerah? Lu Yun baru berlatih telekinesis dalam waktu yang lama, dan dia telah mengembangkan metode ini sedemikian rupa. Benar-benar menakutkan, Kaisar Zhenwu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, nadanya penuh dengan keterkejutan, saya telah berada di dalam tempat warisan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saya belum pernah mencapai level Lu Yun, dia bisa melewati level itu semua karena bakatnya. Ya, Lu Yun memiliki tingkat kultivasi telekinesis yang begitu tinggi, mengapa dia harus takut pada pencuri tua rahu? Tuan Yuding juga setuju, nadanya penuh keterkejutan dan penyesalan, sayang sekali, meskipun kami telah memperoleh metode ini, tapi itu berhenti bergerak maju. Menghadapi pukulan Lu Yun yang menggemparkan, Luohu, yang awalnya membenci mereka bertiga, akhirnya mengubah ekspresinya. Dia merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah jiwanya akan terkoyak oleh niat pedang yang menakutkan ini. Rasa takut yang merasuk jauh ke dalam tulangnya membuatnya merinding. Namun ia tidak berhenti menyerang, karena ia masih menyimpan sedikit keberuntungan dan keyakinan mutlak pada tubuhnya sendiri di dalam hatinya. Dia meraung dengan marah, mengacungkan Chaos Divine Iron, dan seperti orang gila, membuka telapak tangan raksasanya dan menamparkan Lu Yun dan yang lainnya dengan keras. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Luohu meraung, tetapi ada sedikit gemetar dalam suaranya, bahkan jika kamu telah menguasai kekuatan telekinesis, kamu bahkan tidak berpikir untuk menyakitiku sama sekali. Ya Tuhan, tubuh dikandung ketika kekacauan pertama kali muncul, tidak bisa dihancurkan dan kebal terhadap semua serangan. Dengan kekuatan menghancurkan dunia, Chaos Divine Iron menghantam cangkang kura-kura besar yang diubah oleh Kaisar Zhenwu. Terdengar bunyi, klik yang memekakkan telinga, dan cangkang penyu langsung tertutup retakan padat, menyebar seperti jaring laba-laba. Pada akhirnya, cangkang kura-kura yang tidak bisa dihancurkan ini tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari Chaos Divine Iron dan hancur berkeping-keping di seluruh langit. Kaisar Zhenwu menjerit melengking, dan terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tuan Yuding pun tidak luput dan ditangkap oleh Luohu. Telapak tangan besar Luohu perlahan mengencang, seperti tang besi, menekan Tuan Yuding dengan erat.
Tuan Yuding merasa tulang-tulangnya bergetar, seolah-olah dia akan dihancurkan menjadi bubur pada saat berikutnya. Lu Yun, hati-hati, teriak Tuan Yuding kepada Lu Yun. Namun, Lu Yun tidak punya waktu untuk memedulikan mereka berdua saat ini. Seluruh pikirannya terfokus pada cahaya pedang yang panjangnya puluhan juta kaki. Dia ingin mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan ini dan berusaha mengalahkan musuh dengan satu pukulan. Cahaya pedang, dengan aura menghancurkan segalanya, menghantam tubuh Luohu seperti cahaya penghakiman. Tubuh dewa yang sangat dibanggakan Luohu tampak begitu rapuh di hadapan pukulan mengerikan yang berisi kekuatan hati pedang dan telekinesis. Cahaya pedang menembus ke dalam tubuh Dewa Rahu tanpa halangan apapun, dan jiwa ilusi muncul dari tubuhnya, seolah-olah akan ditarik keluar, berjuang dengan susah payah dalam kehampaan. Luohu mengeluarkan raungan yang menyakitkan, suaranya penuh ketakutan dan keputusasaan, seperti binatang yang terluka. Cahaya pedang ini tidak hanya menyerang tubuh fisik, tetapi terus-menerus mengikis jiwanya dan melahap roh aslinya. Di luar dunia Taichang, ketika Galio melihat pemandangan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berteriak ngeri, Ling Mi. Ternyata itu Ling Mi. Lu Yun telah menguasai kekuatan magis yang begitu menakutkan. Dewa Kuntong tampak bingung dan bertanya dengan bingung, roh penghancur. Apa itu? Apa yang menakutkan darinya? Galio menjelaskan dengan suara gemetar, pemusnahan roh adalah kekuatan magis dari praktisi pikiran untuk menggabungkan berbagai kekuatan untuk menyerang roh sejati musuh. Kekuatan magis ini dapat secara langsung memakan sumber roh musuh yang sebenarnya, dan konsumsi ini tidak dapat diubah. Sekali benar, jika rohnya rusak, dapat berkisar dari kemunduran dalam kultivasi dan penurunan alam, hingga hilangnya roh dan jiwa yang parah, serta penyebaran bentuk dan roh. Metode pembunuhan roh Lu Yun lebih menakutkan dari apapun yang pernah kuingat. Suara Galio penuh ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Luohu, aku khawatir dia akan jatuh. Yun, monster macam apa itu? Saya melihat jiwa Luohu terus-menerus dikonsumsi, seperti lilin yang tertiup angin, yang bisa padam kapan saja. Semangat sejatinya menurun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah ditelan oleh tangan tak kasat mata. Hanya dengan satu pukulan, Luohu kehilangan 10% dari semangat aslinya. Ini sangat fatal bagi makhluk puncak seperti Luohu. Setiap ons roh sejati sangatlah berharga, dan kehilangan 10% darinya hampir sama dengan memotong 1/10 dari umur dan kekuatannya. Dan kerugian ini tidak dapat diubah, tidak peduli cara apa yang dia gunakan, itu tidak dapat ditebus. Wajah Luohu menjadi sangat pucat, seolah-olah dia sudah mati, dan matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat disakiti oleh anak junior. Tubuh dewa yang sangat dia banggakan sangat rentan. Kamu, siapa kamu? Suara Luohu bergetar, penuh ketakutan, seolah-olah dia telah melihat dewa kematian dari neraka. Lu Yun menatapnya dengan dingin, tanpa belas kasihan di matanya, hanya dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, bunuh bangsamu. Lu Yun mengangkat tangannya lagi, dan kekuatan yang lebih mengerikan terkondensasi di tangannya. Ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan yang menakutkan ini. Kali ini, dia membidik kepala Luohu. Senyuman kejam muncul di sudut mulutnya, seperti seorang pemburu yang mengincar mangsanya. Senyuman kejam di sudut mulut Lu Yun lebih menakutkan daripada jurang di mata Luohu. Ruang di sekitarnya terdistorsi seperti cermin pecah, dan kekuatan penghancur berkumpul dengan gila-gilaan di telapak tangannya, seolah-olah itu akan menghancurkan dunia sepenuhnya dan mengubahnya menjadi kekacauan. Fluktuasi kekuatan ini bahkan membuat orang-orang suci yang menonton dari kejauhan merasa berdebar-debar, seolah-olah sebuah bintang yang bisa meledak kapan saja tergantung di atas kepala mereka. Seni memadamkan jiwa. Dewa kuno abadi berseru dengan ketakutan, dengan sedikit ketakutan yang luar biasa dalam suara lamanya, bahkan bercampur dengan sedikit gemetar. Teknik pemusnahan roh ini adalah tabu di antara tabu. Teknik ini dapat langsung menyerang roh yang sebenarnya. Teknik ini tidak dapat dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki ketekunan dan kebijaksanaan yang besar. Jiwa akan hancur, dan yang terburuk, Tao akan lenyap dan tubuh akan mati. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan naik turunnya para jenius yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat mempraktikkan keterampilan rahasia berbahaya sedemikian rupa. Ini tidak lagi bisa digambarkan sebagai seorang jenius, tetapi hampir seperti monster. Dewa dan orang suci kuno lainnya yang bertarung dengan sengit juga menghentikan gerakan mereka, seolah-olah mereka membeku, dan mengalihkan pandangan mereka ke Lu Yun dan Luohu. Mereka awalnya mengira ini adalah pertarungan yang seimbang, tetapi pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka hanyalah semut dalam permainan catur ini, dan hasil sebenarnya pada akhirnya bergantung pada dua makhluk yang melampaui kognisi mereka. Bayangan ketakutan menyelimuti hati setiap dewa dan orang suci kuno, dan mereka menyadari betapa tidak penting dan bahkan konyolnya pertempuran mereka sebelumnya. 9 cahaya pedang cemerlang, membawa aura penghancur segalanya, ditembakkan dari tangan Lu Yun, mengaum ke arah Luohu seperti 9 naga penghancur dunia. Kemanapun cahaya pedang lewat, ruang itu hancur sedikit demi sedikit, dan retakan ruang gelap menyebar seperti jaring laba-laba, seolah-olah akhir dunia akan datang. Bau kehancuran memenuhi udara, membuatnya tercekik. Menghadapi serangan yang mengerikan ini, bahkan makhluk puncak seperti Luohu mau tidak mau merasa sedikit takut.
Sejak pertempuran yang menggemparkan dunia dengan Pangu, dia sudah lama tidak merasakan perasaan berada di ambang kematian. Setelah rasa takut, ada kemarahan dan penghinaan yang tak terbatas. Dia adalah dewa kehidupan kuno yang agung, yang bertanggung jawab atas hidup dan mati, dan berdiri di puncak semua makhluk hidup. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh seorang anak dari generasi muda? Ini sangat memalukan dan terhina baginya. Aum, Luohu mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, gelombang suara menyapu ke segala arah dan membuat para dewa dan orang suci kuno di sekitarnya pusing. Dia meraih Chaos Divine Iron. Sepotong Divine Iron yang mengandung kekuatan Chaos ini adalah rekannya dan sumber kekuatannya. Kekuatan hijau tua yang aneh disuntikkan ke dalamnya seperti belatung tarsal, dan besi ilahi tiba-tiba bersinar terang, memancarkan tekanan yang menyesakkan, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. 9 lampu pedang menghantam Chaos Divine Iron satu demi satu. 6 lampu pedang pertama seperti sapi lumpur yang memasuki laut, menghilang ke dalam ketiadaan, hanya menimbulkan gelombang riak. Tapi 3 lampu pedang yang tersisa menembus pertahanan Chaos Divine Iron dan terus menembak ke arah Luohu. Meskipun cahayanya redup, itu masih membawa aura kehancuran yang membuat jantung berdebar-debar. Kekuatan hidup dan matiku bisa melemahkan seranganmu hingga 60%. Apa kamu pikir kamu bisa menyakitiku seperti ini? Wah, telekinesismu akan segera habis. Jika saatnya tiba, aku akan lihat betapa sombongnya kamu. Petik 2. Luohu mendengus dingin, dengan sedikit keserakahan muncul di matanya, teknik penghancuran jiwamu cukup menarik. Saat aku menangkapmu, aku akan mempelajarinya dengan cermat, mengekstrak jiwamu, dan memurnikan jiwamu yang sebenarnya. Mungkin aku bisa membantu aku menerobos belenggu tubuh ilahiku dan mencapai alam yang lebih tinggi. Sebelum dia selesai berbicara, Luohu meraih Luyun dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini terkondensasi dari kekuatan murni hidup dan mati, memancarkan cahaya hijau tua yang memuakkan, yang mampu menahan kekuatan hati pedang Luyun. Ruang di bawah telapak tangan ini terpelintir dan berubah bentuk, seolah-olah akan terkoyak. Luyun awalnya berpikir bahwa dengan teknik membunuh roh dan kekuatan pedang yang diberikan oleh Kaisar Zhenwu dan Master Yuding, dia akan cukup untuk membunuh Luohu. Namun kini sepertinya dia masih meremehkan kekuatan Luohu. Kekuatan hidup dan mati ini begitu aneh dan tidak dapat diprediksi sehingga mampu menetralisir serangannya dengan mudah. Jika dia terus mengkonsumsinya sesuai rencana awal, dia, Kaisar Zhenwu, dan Tuan Yuding mungkin mati karena kekuatan hati pedang habis sebelum dia bisa membunuh Luohu. Sepertinya aku perlu mengubah pemikiranku, Luyun berpikir dalam hati sambil mengerutkan kening. Dia tiba-tiba berpikir bahwa dia sekarang mengendalikan takdir Taichang. Jika dia bisa memperkenalkan para pembudidaya pedang alien ke Taichang dan mendapatkan dukungan telepati mereka, dia akan lebih percaya diri dalam menghadapi Luohu. Lagi pula, jika ada terlalu banyak semut yang menggigit gajah sampai mati, tidak peduli seberapa kuat Luohu, dia tidak dapat menahan serangan mental dari pembudidaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Zhenwu, Yuding, kalian berdua bekerja sama untuk menahan Luohu, aku akan datang segera setelah aku pergi. Luyun mengirim pesan kepada Kaisar Zhenwu dan Tuan Yuding, suaranya rendah dan tegas. Kemudian tubuhnya bersinar, seperti sambaran petir, dan dia bergegas menuju dewa kuno lainnya. Apakah anak ini gila? Dia benar-benar meninggalkan Luohu sendirian untuk menghadapi antek-antek kecil itu. Dewa kuno abadi tertegun dan mengusap matanya tak percaya, bertanya-tanya apakah dia salah melihatnya. Luohu juga tertegun, lalu menjadi geram. Nak, apakah kamu berani meremehkanku? Kamu sedang mencari kematian. Namun, Luyun mengabaikan reaksi mereka sama sekali. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi aliran cahaya, menimbulkan kekacauan di antara para dewa kuno. Cahaya pedang menyala, daging dan darah berterbangan kemana-mana, dan jeritan datang satu demi satu. Tidak, masing-masing dewa kuno berubah menjadi abu di bawah pedang Luyun, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Ilmu pedang Luyun sangat tajam, dan setiap pedang mengandung kekuatan penghancur. Dewa-dewa kuno itu tidak dapat menahannya sama sekali, dan dengan mudah dihancurkan seperti semut. Anak ini hanyalah seorang pembunuh. Dewa kuno abadi ketakutan dan berkeringat dingin. Dia belum pernah melihat ilmu pedang yang begitu menakutkan, seolah-olah berasal dari neraka 9 meter, memanen semua kehidupan. Kaisar Zhenwu dan Tuan Yuding juga mengikuti instruksi Luyun dan bergabung untuk menahan Luohu. Meskipun mereka tidak sekuat Luohu, keduanya bekerja sama secara diam-diam dan bersifat ofensif dan defensif. Keduanya diliputi keraguan dan tidak mengerti mengapa Luyun menyerang Luohu dan malah berurusan dengan dewa kuno yang lebih lemah. Sialan, aku akan berurusan denganmu setelah aku berurusan dengan dua orang merepotkan ini. Luohu meraung berulang kali, matanya merah, tapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari keterikatan antara Kaisar Zhenwu dan Tuan Yuding. Dia merasa seperti singa yang terjebak dalam kawanan nyamuk, tidak mampu menggunakan kekuatannya. Luyun membunuh 7 masuk dan 7 dewa kuno, seperti memotong melon dan sayuran, membunuh dewa kuno satu persatu. Pedangnya semakin cepat dan keras, seolah ingin melampiaskan seluruh amarah dan tekanannya. Darah mewarnai tanah menjadi merah, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. 2960-2961. Luyun bertarung dengan panik di antara para dewa kuno, sama sekali mengabaikan Luohu, yang bertarung dalam jarak dekat.
Semakin banyak dewa kuno yang lebih lemah jatuh, dan Lu Yun juga bertarung semakin jauh, bahkan mulai menjauh dari pusatnya, medan perang. Ia bukanlah orang yang rakus hidup dan takut mati, namun ia tahu bahwa setelah prinsip menangkap pencuri terlebih dahulu gagal, yang terbaik adalah mengganggu formasi musuh dan mengalahkan mereka satu persatu. Melihat ini, Luohu mengira Lu Yun sedang mencoba melarikan diri, dan segera menjadi marah, "Kamu binatang kecil, di mana kamu bisa melarikan diri?" Dia mengangkat tinggi-tinggi Chaos Divine Iron di tangannya, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan akan menghancurkannya pada Lu Yun. Namun, pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba datang, menghalangi wajah Luohu seolah-olah muncul begitu saja. Sage tertinggi memegang diagram Tai Chi dengan ekspresi acuh tak acuh dan berteriak pelan, "Luohu, lawanmu adalah kami." Dua ki hitam dan putih mengalir, yin dan yang bertemu, dan berubah menjadi penghalang yang tidak bisa dihancurkan, mencegat semua serangan Luohu. Yuan Shi Tianzun juga mengikuti dari dekat, dengan wajah tegas, jimat Tai Chi terbang keluar, dan cahaya kemasan menyatu ke dalam diagram Tai Chi, membuat pertahanannya semakin tinggi, seperti dinding tembaga dan dinding besi. Ledakan, Chaos Divine Iron menghantam diagram Tai Chi dengan keras, mengeluarkan suara keras yang mengguncang ruangan. Meskipun pertahanan Tai Chi itu sangat mencengangkan, retakan kecil tercipta akibat pukulan sombong ini, menyebar seperti benang laba-laba. Wajah orang suci tertinggi berubah sedikit, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya, sungguh kekuatan yang sangat kuat. Tampaknya kekuatanmu memang meningkat pesat setelah mengintegrasikan asal-usul kehidupan. Luohu tertawa galak, matanya penuh penghinaan, "Kalian orang tua masih ingin menghentikanku. Kalian melebih-lebihkan kemampuan kalian sendiri." Dia melambaikan Chaos Divine Iron lagi, dan kekuatan hidup dan mati melonjak seperti air pasang. Retakan pada diagram Tai Chi meluas secara instan. Akhirnya, terdengar bunyi klik dan jimat Tai Chi juga hancur terpesona, dan cahayanya meredup. Orang suci tertinggi tidak ragu-ragu dan mengorbankan diagram langit dan bumi serta 3 harta karun Gyokrui. Kedua senjata ajaib itu memancarkan cahaya terang dan bergabung dengan diagram Tai Chi yang rusak, berubah menjadi diagram alam semesta Tai Chi yang lebih kuat, seperti bintang yang luas, langit, menghalangi tubuh ke depan. Yuan Shi Tianzun juga mengorbankan bendera Pangu, dan energi pedang kacau yang saling bersilangan, disandingkan dengan diagram alam semesta Tai Chi, untuk bersama-sama menahan serangan Rahu. Kedua harta karun itu saling melengkapi, memancarkan tekanan yang menyesakkan. Pada saat yang sama, 4 orang suci Nuwa, guru kultus Tongtian, Tao Jiyin, dan Tao Zunti juga tiba satu demi satu, dengan ekspresi serius, dan masing-masing mempersembahkan senjata ajaib paling kuat, Hydrangea Merah, Pedang Kingping, 12 tingkat Golden Lotus of Merit, dan 7 harta karun. Pohon yang indah, bersinar terang, bergabung dalam pertempuran. 7 orang suci bergabung untuk melawan Luohu sendirian, dan pertempuran yang menghancurkan bumi pun dimulai. Kaisar Zhenwu mengirim pesan kepada Guru Yuding dan Lu Bufan, "Senjata ajaib kami tidak dapat mengalahkannya, gunakan kekuatan pedang untuk mengganggunya, dan serahkan serangan frontal kepada 7 orang suci." Kekuatan kelahiran dan kematian Rahu ini tidak terbatas, dan Lu Yun telah melukai jiwa aslinya. Ini adalah keuntungan kita dan harus dipahami. Petik 2. Master Yuding dan Lu Bufan mengangguk setuju, dan ketiganya mengaktifkan kekuatan hati pedang pada saat yang sama, berubah menjadi 3 pedang tajam yang tak terlihat, sangat tajam, menembus semangat Luohu yang sebenarnya. Meskipun ketiga niat pedang ini tidak dapat menyebabkan kerugian besar pada Luohu, ketiga niat pedang tersebut dapat mengganggu pikirannya dan mencegahnya mengeluarkan kekuatan penuh. Di sisi lain, Lu Yun berubah menjadi cahaya pedang yang terang, berjalan di antara para dewa kuno, seperti hantu, tidak menentu. Dia menggunakan pedangnya untuk berenang di Taiksu, dan sosoknya tidak dapat diprediksi dan sulit dipahami. Setiap pedang sangat tepat, mengenai bagian vital dewa kuno secara langsung. Engah, dewa kuno tidak dapat mengelak, dan jantungnya ditusuk oleh pedang Lu Yun. Kekuatan sucinya langsung direnggut, diubah menjadi aliran cahaya, dan digabungkan ke dalam tubuh Lu Yun. Hati-hati, anak ini bisa merebut ketuhanan. Dewa kematian kuno berteriak ngeri, memperingatkan dewa kuno lainnya. Dia menyaksikan kematian teman-temannya dengan matanya sendiri, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Setelah mendengar ini, para dewa kuno yang tersisa bergabung untuk menjaga dari serangan diam-diam Lu Yun. Mereka membentuk berbagai formasi dan bekerja sama satu sama lain, mencoba menjebak Lu Yun. Meskipun hal ini meningkatkan kesulitan berburu Lu Yun, hal ini tidak menghentikannya. Pedang Lu Yun secepat kilat dan kejam. Setiap pedang mengandung kekuatan penghancur. Seorang dewa kuno jatuh di bawah pedangnya, dan keilahiannya diambil olehnya satu persatu. Karena semakin banyak dewa kuno yang diburu, Lu Yun menjadi semakin sadar akan jalan surga dan kekuatan keberuntungan Taichang. Kekuatan keberuntungan yang dahsyat mulai memberkatinya, membuatnya merasa kekuatannya semakin meningkat, seolah-olah ia menyatu dengan langit dan bumi. Dalam waktu singkat, Lu Yun telah membunuh lebih dari selusin dewa kuno, dan dewa mereka menjadi piala Lu Yun dan sumber kekuatannya. Dia merasakan dirinya semakin kuat dan kuat, seolah-olah ada kekuatan tak terbatas di dalam dirinya. Namun, situasi di pihak ketujuh orang suci tidak optimis. Meskipun mereka bergabung dan menggunakan seluruh kekuatan mereka serta menggunakan banyak senjata sihir dan kekuatan supernatural yang kuat, mereka masih ditekan oleh Rahu dan mundur dengan mantap.
Chaos Divine Iron milik Luohu tidak dapat dihentikan, dan setiap serangan mengandung kekuatan untuk menciptakan dunia. Kekuatan hidup dan mati bahkan lebih menakutkan, seolah-olah mampu mengendalikan hidup dan mati, yang menakutkan. Senjata ajaib dari Tao Jieyin dan Tao Zunti diledakkan, dan mereka juga terluka parah. Ada darah dari sudut mulut mereka dan nafas mereka menjadi lesu. Pendeta Tao Jieyin menutupi dadanya, wajahnya pucat, dan dia menahan rasa sakit yang parah dan berkata, Rahu ini lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kami takut. Pendeta Tao Zunti juga memiliki ekspresi serius di wajahnya dan mengerutkan kening, tubuh sucinya sangat kuat sehingga hampir kebal terhadap serangan kita. Terlebih lagi, setelah peleburan roh sejati, intensitasnya juga meningkat pesat, membuatnya sulit agar serangan kita menjadi efektif. Jika ini terus berlanjut, kita pasti akan kalah. Memang benar, dengan tubuh dewanya yang kuat, Luo hampir bisa mengabaikan serangan para orang suci dan mempertahankan kekuatan bertarung yang kuat. Meskipun semangat sejatinya diganggu oleh kekuatan hati pedang Kaisar Zhenwu dan lainnya, dampaknya terbatas dan tidak ada kerusakan besar yang terjadi. Dia seperti mesin yang bergerak terus-menerus, berjuang tanpa lelah. Saat Lu Yun sedang berburu dewa kuno, dia memperhatikan pertempuran antara orang suci dan Luohu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa kunci dari pertempuran ini adalah apakah dia bisa melemahkan kekuatan Luohu secepat mungkin dan apakah dia bisa merebut cukup kekuatan takdir. Hanya dengan cara inilah situasi perang dapat dibalik dan kemenangan akhir dapat diraih. Tiba-tiba, dia merasakan kesadaran spiritual yang kuat mengunci dirinya, seperti belatung tarsal, yang masih melekat. Lu Yun terkejut dan mendongak, hanya untuk melihat tatapan Luohu, melewati banyak rintangan, menimpanya dengan niat membunuh yang dingin. Luohu tertawa galak, suaranya terdengar seperti berasal dari neraka 9 meter, binatang kecil, menurutmu apakah aku tidak dapat menemukanmu jika kamu bersembunyi di sana? Apakah menurutmu membunuh beberapa semut dapat mengubah situasi perang? Setelah aku menangani orang-orang merepotkan ini, aku akan perlahan-lahan menanganimu. Jika saatnya tiba, aku akan membuatmu mustahil untuk hidup atau mati. Sebelum dia selesai berbicara, Luo tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang lebih dahsyat, seperti letusan gunung berapi, menjatuhkan ketujuh orang suci itu mundur. Dengan sekejap tubuhnya, dia mengabaikan serangan 7 orang suci dan bergegas menuju Lu Yun. Kecepatannya sungguh mencengangkan, tidak bagus. Lu Yun diam-diam berpikir di dalam hatinya, dan perasaan krisis yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat Luohu mendekatinya dengan kecepatan yang luar biasa. Chaos Divine Iron di tangannya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, seperti sabit dewa kematian, memancarkan aura kematian. Tawa jahat Luohu menembus telinga Lu Yun seperti suara setan, terus-menerus bergema di telinga Lu Yun. Ancaman kematian seperti belatung tarsal, membungkusnya erat-erat dan membuatnya hampir kehabisan napas. Kita harus cepat. Lu Yun merasa cemas dan segera mempercepat serangannya. Setelah serangkaian ledakan, dia membunuh beberapa dewa kuno, dan kendali yang kuat mengalir ke dalam hatinya. Itu saja, kamu ingin membunuhku. Tidak semudah itu. Lu Yun meraung, mata merahnya dipenuhi semangat juang yang pantang menyerah. Dia tidak lagi mempertahankan kekuatannya dan melepaskan kekuatan yang melonjak di tubuhnya tanpa syarat. Chaos Divine Iron di tangannya diayunkan dengan kuat, menyebabkan semburan suara keras menembus udara, membunuh semua dewa kuno yang mendekat. Meskipun kekuatan dewa-dewa kuno ini tidak lemah, di bawah kekuatan penuh Lu Yun, mereka rapuh seperti kertas dan dibunuh olehnya semudah memotong melon dan sayuran. Darah merah muncrat, mewarnai pakaian Lu Yun dan medan perang yang kacau menjadi merah. Setiap kali dia membunuh dewa kuno, Lu Yun bisa merasakan aliran keberuntungan murni mengalir ke tubuhnya seperti tetesan, yang dengan cepat dia saring dan serap. Saat dia semakin menyempurnakan kekuatan keberuntungan, kendalinya atas dunia besar Tai Chang menjadi semakin kuat, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Dia merasakan gelombang kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam dirinya, mengisi dirinya dengan kepercayaan diri dan kekuatan. Akhirnya, setelah membunuh beberapa dewa kuno yang kuat, Lu Yun merasakan kekuatan aneh keluar dari tubuhnya, seperti gunung berapi yang meletus, tak terhentikan. Retakan kecil muncul di penghalang antara dunia Tai Chang dan ras asing, seperti secercah harapan, menerangi medan perang yang gelap ini. Sekarang, Lu Yun sangat gembira, dia tahu rencananya berhasil. Dia segera mengirimkan sinyal kepada Kuntong Shenzun dan orang lain yang telah menunggu di luar wilayah. Hampir pada saat yang sama, langit di atas dunia besar Tai Chang berubah, dengan kilat dan guntur. Retakan luar angkasa yang besar, seperti mulut binatang buas, tiba-tiba muncul di langit. Ratusan alien kacau yang kuat dengan aura menakutkan keluar dari celah seperti air pasang, turun ke dunia besar Tai Chang dengan momentum yang merusak. Angin menderu-deru, pasir dan bebatuan beterbangan, dan seluruh dunia seakan berguncang. Pemimpinnya tak lain adalah Dewa Kuntong. Tingginya 100 kaki dan ditutupi sisik hitam pekat, seperti Raja Iblis dari neraka. Sepasang mata merah menyala dengan cahaya haus darah, seolah ingin menelan semuanya. Di belakangnya, ada ratusan alien kuat dari ras kacau dengan aura yang kuat, semuanya berwajah garang dan berpenampilan garang, termasuk banyak dari mereka yang merupakan dewa dan iblis tingkat atas di alam Tao. Penampilan mereka, seperti belalang yang lewat, langsung mengubah situasi di seluruh medan perang.
Perubahan mendadak ini mengejutkan Rahu dan para dewa kuno yang bertarung sengit dengan orang suci tersebut. Mereka berhenti berkelahi dan melihat ke langit, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Apa yang terjadi? Dewa kuno memandang orang asing kuat yang jatuh dari langit dengan wajah bingung dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa pikirannya menjadi kosong dan dia sama sekali tidak dapat memahami apa yang terjadi di depannya. Dari mana orang-orang ini berasal? Dewa kuno lainnya juga berkata dengan terkejut. Dia merasakan kegelisahan yang kuat, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Segera, beberapa dewa kuno yang berpengetahuan luas mengenali identitas Kuntong Senzun dan lainnya, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mereka tahu bahwa orang-orang ini adalah roh jahat dari luar wilayah, dan masing-masing memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dewa Kuntong, ada juga penggarap pedang alien kekacauan Galio dan Tain, serta sekelompok penggarap pedang alien kekacauan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kenapa orang-orang ini ada di sini? Teriak, suaranya penuh ketakutan dan keputusasaan. Mungkinkah seseorang membuka jalan luar angkasa dan membiarkan mereka masuk? Dewa kuno lainnya berkata dengan wajah pucat, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Masing-masing prajurit alien yang kacau ini memiliki reputasi yang kuat dan sangat kuat. Kemunculan mereka tidak diragukan lagi membuat situasi pertempuran yang sudah kacau menjadi semakin rumit dan membingungkan. Beberapa dewa kuno bahkan mulai mempertimbangkan apakah mereka harus berhenti berperang dengan Lu Yun untuk sementara dan bergabung untuk melawan orang asing yang kuat ini. Lagi pula, dibandingkan dengan Lu Yun, orang asing yang kuat ini lebih menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Mereka seperti pedang Damokles yang tergantung di atas kepala mereka, yang bisa jatuh kapan saja dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Namun, sebelum mereka dapat mengambil keputusan, mereka melihat Dewa Kuntong dan ratusan alien Chaos kuat lainnya membungkuk ke arah Lu Yun dan berteriak serempak, "Temui tuannya." Suara mereka seperti ledakan yang menggelegar, memekakkan telinga, bergema di seluruh medan perang. Pemandangan ini mengejutkan semua dewa kuno. Mata mereka melebar dan mulut mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Apa, alien yang kuat ini benar-benar menyerah kepada Lu Yun? Seorang dewa kuno berteriak tidak percaya, suaranya bergetar, penuh ketakutan dan keputusasaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Lu Yun melakukannya? Dewa kuno lainnya bergumam pada dirinya sendiri, hatinya penuh keraguan dan kebingungan. Hati para dewa kuno dipenuhi keraguan dan ketakutan. Mereka awalnya mengira Lu Yun hanyalah semut kuat yang dapat dimanipulasi oleh mereka. Tapi sekarang tampaknya mereka meremehkan Lu Yun. Bagaimana seseorang yang bisa membuat begitu banyak alien kuat menyerah padanya bisa menjadi semut biasa? Seberapa tak terduga kekuatan yang tersembunyi di baliknya. Mereka tidak berani membayangkannya, dan mereka tidak berani terus memikirkannya. Di kejauhan, Luo Hu, yang bertarung sengit dengan 7 orang suci, mau tak mau tercengang saat melihat pemandangan ini. Chaos Divine Iron di tangannya berhenti sebentar, dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Dia awalnya mengira Lu Yun hanya berjuang sampai mati dan melakukan perlawanan yang tidak berarti. Tapi sekarang sepertinya anak ini sebenarnya punya rencana cadangan. Terlebih lagi, pukulan backhand ini ternyata sangat kuat dan tidak terduga. Binatang kecil sialan, Luo Hu mengutuk dalam hatinya, amarah yang kuat membara di dadanya. Ia pun berusaha menaklukkan Dewa Kuntong, namun akhirnya gagal. Sekarang dia melihat Tuan Kuntong menyerah kepada Lu Yun, dia merasa tidak bahagia dan sedikit gelisah. Dia merasa telah digoda habis-habisan oleh Lu Yun, yang membuatnya merasa sangat marah dan terhina. Dia menyadari bahwa situasinya perlahan-lahan mulai di luar kendalinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengendalikan segalanya dan bermain dengan Lu Yun sesuka hati. Tapi sekarang sepertinya dia salah, dan sangat salah. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Tatapan tajam melintas di mata Luo Hu, dan dia menyadari bahwa jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan kalah dalam pertempuran. Dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang kuat dan memukul mundur 7 orang suci yang mengepungnya. Gelombang kejut yang kuat menyebar seperti riak, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. "Kamu pembuat onar, keluar dari sini." Luo Hu meraung dengan marah, dan suaranya seperti ledakan yang menggelegar, yang membuat gendang telinga ke-7 orang suci itu sakit. Dia bersinar seperti kilat hitam dan bergegas menuju Lu Yun. Dia harus membunuh Lu Yun sendiri untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, pada saat ini, orang suci seperti San Xing, Nuwa Fuxi, Ji Yin Zunti, serta Kaisar Zhenwu, Zhenren Yuding, Lu Bufan dan lainnya berdiri di depan Luo Hu. Itu seperti tembok yang tidak bisa ditembus, melindungi Lu Yun. "Luo Hu, lawanmu adalah kami," kataku dengan suara yang dalam, suaranya penuh keagungan dan kekuatan. "Jika kamu ingin menyentuh Lu Yun, kamu harus melewati level kami terlebih dahulu." Pemimpin kultus Tongtian juga berkata dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah bala bantuan Lu Yun tiba, moral para orang suci meningkat pesat.